Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sobat Joko Mali Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat sore. Selamat Bung sore, Farel, ya. Mas Joko. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi kali ini kami podcast lagi dengan Farel Hatu, yang mana beberapa hari ini sibuk dengan turnamen golfnya. Jadi sekarang kalau ada waktu untuk melakukan podcast ini. Dan kali ini kita akan bahas pertandingan kemarin di mana tim nasional kita U23 telah berhasil menang 2-0 menghadapi Turkmenistan. Dan akan dijelaskan secara konkret oleh Farel Hatu. Silakan Om Farel. Terima kasih. Ya, jadi ya sebenarnya kita cukup harus berbangga ya. Iya, apresiasi terhadap tim ini, iya. Karena ya sekarang ini baru kita bisa lolos Piala Asia ya. Iya. Setelah bertahun-tahun kita tidak pernah mampu untuk lolos kualifikasi. Iya. Ya. Dan ini bagusnya beberapa level kita juga masuk di ini ya. Dan ini semua tim itu dibawa arahan dari STI. Jadi termasuk tim under 17 ya, 17, 23, 23 senior. Jadi 4 level itu. Ya. Jadi bukan 3 level aja, ini 4 level ini karena yang 17 ini juga dalam persiapan. Ya. Jadi artinya ini adalah sebenarnya suatu buah dari proses dan ketekunan kita. Ya. Terutama artinya saya harus mengatakan bahwa ini ketekunan STY ya. Kesabaran meskipun anak dalam muda yang dilatih ini kan anak muda betul ini. Dalam persiapannya dari tahun 2019 sejak ya. Jadi kurang lebih 4 tahun ya. Ya, 3-4 tahun 3-4 tahun ya. Ini dia banyak hambatan. Dikritik kiri kanan. Iya. Kenapa kok harus dia pegang semua level? Iya. Ini kan awalnya dulu gitu ya. Iya. Sepertinya kok kayak Indonesia ini goblok semua ini orang pelatih. Serakah, dianggap serakah. Bukan, kayak nggak ada pelatih lain. Nggak ada pelatih yang mampu gitu loh. Iya. Padahal saat itu U16 Fahri juara AFF ya. Terus U19 itu Indra Syafri juara AFF lagi. Juara ya toh? Iya. Nah, pada saat Fahri juara U16 itu AFF, masuklah STY. Dia mau pegang semua. Disitulah ada friksi ya. Di mana STY memang minta semua dia pegang. Dan pengurus PSSI waktu itu pada saat itu memasrahkan you boleh pegang semua. Tapi coba kita lihat ya dari kita kan ini kan percaya proses. Nah, di awal dia pegang itu sebagai pelatih kepala tim nasional ya. Ini tim nasional ya. Dia melatih bagaimana harus mengikat tali sepatu. Bagaimana untuk passing. Passing kontrol tuh dia rombak semua. Kemudian bagaimana mindset, artinya pola berpikir pemain profesional. Ya, dari pemain-pemain dia tata semua. Bagaimana pola makannya? Apa yang harus kamu makan? Bagaimana pola istirahatmu? Pola hidupmu, gaya hidupmu. Kalau kamu mau jadi pemain profesional, ya ini. Benar-benar dari basic itu. Basic semua. Kita tidak lihat hasil. Belum. 2 tahun tidak lihat hasil. Dia dihantam kiri kanan. Sampai pengurus PSSI yang namanya exco-nya yang lama itu dia bilang kalau cuman kayak gini aja kita balik runner up. Dia di SEA Games runner up ya tidak bisa juara. Kan begitu. Iya. Nah, tapi ini proses toh, dia yakin. Dan kita tanpa kita sadar waktu kita menuju ke level yang lebih tinggi secara bertahap. Kenapa? Karena STY punya experience. Dia punya metode. Pengalaman. Dia punya pengalaman. Pengalaman sebagai pelatih, pemain,
dan sebagai pelatih dunia, level dunia dan pemain level dunia juga ini. Piala Dunia dia sebagai pemain dan sebagai pelatih kepala. Nah, artinya kita sudah secara tidak sadar, tapi ada kurangnya. Yang naik level itu hanya grup yang dia pegang. Iya. Yang grup banyak yang main di kompetisi atau di luar tim nasional yang tidak dia bisa pegang, tertangani. Ini tidak terkontrol, tidak terkatrol prestasinya. Nggak bisa. Nggak bisa mengimbangi. Kenapa? Balik lagi saya bilang, ya pelatih kita memang kurang. Kurang pengetahuannya, kurang pemahaman, kurang experience. Kualitasnya juga. Ya akhirnya ngomong kualitas itu, sorry, saya bukan mau merendahkan, tapi kita mau fair dalam menilai ini. Sepak bola kita selalu bilang proses. Nah, kalau proses itu ya seperti ini, nggak bisa instan. Selama ini pola pikir, ini kita ngomong agak dalam sedikit, nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Selama ini kita mau instan, apa yang dilakukan? Kirim ke Primavera, Bareti, SAD, apa namanya? Garuda Select, ya toh nanti dikirim, Garuda 1, Garuda 2, Binatama, sampai itu nggak pernah berhasil, tidak bisa. Dia harus ada. Jadi proses. Jawabannya ada di STY. Nah, tapi orang kita itu kan tidak mau prosesnya. Bicaranya mau proses ya. Kita ini berproses, harus berproses pelan-pelan. Sepak bola ini dibangun pelan-pelan, tidak bisa instan. Itu diucapkan oleh pengurus PSSI, oleh Exco. Ya, karena di mana-mana di dunia semua itu proses. Tapi yang dilakukan kebalikannya, mau yang instan. Nah, yang instan itu di label, di stempel proses. Proses. Gak ketemu. Ya. Nah, sekarang kenapa tim ini juga punya prestasi baik? Salah satu faktor utama adalah pemain naturalisasi. Ya, harus diakui ya, naturalisasi. Kenapa dia cari naturalisasi? Mungkin karena dari sisi mental. Karena di pengalaman Indonesia beda kan? Beda. STY enggak kenal strike itu, enggak kenal bagot itu, enggak kenal dia. Tapi apa yang kenapa dia yakin dia mau panggil itu? Karena punya database kurikulum vitae, datanya pemain itu dia punya. Ada rekam jejak. Iya, jadi prestasinya anak ini speknya itu ada speknya ada. Untuk main di level ini dia butuh spek yang ini. Tolong carikan spek ini. Ketemu lagi pemain-pemain naturalisasi. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia tidak ada pemain seperti gitu? Belum tentu. Bisa jadi ada. Tapi kita tidak punya datanya, karena kita tidak punya database. Betul. Itu pemain mungkin ada di NTT sana. Jadi tinggal dilihat aja sama STY. Mungkin ada di Papua, mungkin ada di Minahasa. Karena STY sendiri kan belum keliling. Lah, kan tidak mungkin dia keliling. Tidak mungkin waktunya, terbatas waktu. Ini butuh pemain, saya butuh apa ya? Pemain yang punya spek seperti ini, standar seperti ini, untuk main di level Asia, untuk main di level dunia, betul. Untuk naikkan level harus punya ini. Betul. Nah kita ini tidak kenal barcode, Rafael sekarang Strike, baru tahu semua. Toh? Kita tidak kenal, tapi dia bisa kombinasikan. Kenapa? Dia baca data, itu metodologi itu. Ya, perkembangan sepak bola sekarang ini ya seperti begitu. Sudah ilmiah. Pertanyaan saya lagi, pelatih kita bisa enggak gitu lokal? Tidak pernah mau main data, tidak pernah punya data, hanya untuk lihat visual. Oh bagus ya diambil. ambil. Terus apa? Dan selama ini maupun di tim nasionalnya siapapun, ya kan levelnya cuma begitu-begitu aja. Ya seperti yang kemarin untuk Piala Dunia umur 17 ini kan pengambilan perekrutannya kan menyebar seperti itu. Ya toh? Nah, itu bagaimana? Pertanyaan saya, pertanyaan lagi ya. Apakah pelatih kepala U17 yang untuk Piala Dunia besok ini yang kita tuan rumah sudah punya gambaran
Iya, iya, iya. Kalau kita main di Piala Dunia, ini kita butuh mental cara bermain yang seperti ini. Apakah itu sudah? Ya, ini pertanyaan besar. Betul. Ya, sehingga dia harus antisipasi. Ya, jangan nanti dia begitu masuk di turnamennya itu, ya begitu main nanti lawan siapapun dia bilang, waduh, saya belum sempat menyiapkan kalau ada kejadian seperti ini. Nah, kita kalah di kejadian seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini banyak terjadi. Kenapa? Ya nggak punya experience untuk main di level yang Piala Dunia. Iya, betul. Baik sebagai pemain, apalagi sebagai pelatih. Jadi ini bukan Piala Asia lagi, udah dunia. Piala itu. Dunia kalau yang 17. 17 kalau kita itu. ngomong yang 17 ya. Nah, bisa nggak mengantisipasi itu? Jadi apa ya? Dia mensimulasikan harus seperti ini. Spekku yang harus main bukan yang terbaik di Indonesia sekarang ini, enggak. Dia mesti ambil data kalau di level dunia itu kapasitasnya seperti apa. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, baru kamu cari pemainnya. Iya. Bukan yang sudah ada ini baik karena dari EPA, dari apa sih. Memang terbaik di Indonesia. Tapi begitu kamu masuk di Piala Dunia, spekmu yang bagus di EPA itu nyambung nggak dengan ini? Iya, iya. Itu bahaya. Iya, betul. Nah, sekarang gini, Om. Kita kembali ke pertandingan tadi malam. Luar biasa itu. Betul. Jadi mungkin itu juga tidak terlepas dari permainan sebelumnya pada saat menghadapi China Taipei itu kan, wah itu luar biasa itu. Ya. Jadi baik itu di dalam teamwork-nya atau dalam permainan kolaborasi atau permainan individu skillnya rata-rata itu di atas memang mereka itu, di atas China Taipei. Di situ kepercayaan diri akan muncul. Pada pertandingan di malam, dia walaupun saya lihat seperti Turkmenistan ini kan bermain keras, pressing apa, itu bagaimana itu? Ya. Jadi ini itu yang saya bilang. Jadi STY itu, dia sudah sudah bisa mempersiapkan timnya dengan baik. Saya mesti punya kualitas tim yang seperti ini. Kalau saya mau compete atau berkompetisi di level Asia, kemampuanku harus seperti ini. Ya, sehingga siapapun lawannya nanti itu tinggal apa skema mainnya dia, lawan ini formasinya, perubahan itu. Kalau lawan Taipei kan ini dia punya data. pemain ini yang harus diturunkan. Pemain Kita ini yang harus mengganti, itu seperti itu. Sehingga kita kan pakai 3 center back. Ya, betul. Kan begitu ya. Ya. Nah, 2 wing back ini mau dipasang di mana? Iya. Kalau kita kuat, dia akan masuk di tengah. Iya. Jadi lawan tidak tembus tengah ini. Iya, betul. Ya toh? Karena sudah dihitung, dia bisa diatasi di situ. Tapi begitu lawannya lebih kuat, ini turun kita 5 di belakang. Susah. Tapi begitu lawan Taiwan, karena kita di atas Taiwan, ini didorong naik. Jadi 4 di belakang, 4-3-3. 3 di belakang, 5. Iya, 5. Kan begitu, 2 di depan sebelah sana. Iya. Ya tinggal tengah, depan ngobrak-ngabrik aja sebelah sana. Iya. Kan begitu. Ya. Nah, lawan Turkmenistan kan juga begitu, yang main di sini ya, di Surabaya ya, kan juga begitu. Begitu Turkmenistan dia mau tekan di itu, yang 5 nggak ada peluang yang bisa dibuat oleh Turkmenistan. Betul. Kemarin pun nggak ada. 1-2 kemarin. Ya hanya 1 kalau Barcode itu aja salah passing di awal-awal. Itu selesai sudah. Nggak ada peluang sama sekali. Kan begitu. Kenapa nggak ada peluang? Karena bisa diantisipasi. Nah, pertanyaannya sekarang begini, STY beruntung dia bisa dengan tepat mengantisipasi apa yang dimaui, apa yang direncanakan oleh Turkmenistan. Iya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemain-pemain kita itu bisa menjalankan, punya visi bermain yang sama di level yang sama. Gitu loh. Iya. Ini kalau ada pemain luar grup itu, meskipun terbaik di liga, belum tentu nyambung dengan ini. Iya, betul. Kenapa? Banyak tekanan, banyak permainan keras dari sana. Kita nggak terpengaruh, kita main aja biasa. Bisa menguasai bola. Memang emosinya sangat terkontrol. Saya lihat 30 menit pertama memang nggak enak. Tapi setelah itu
Begitu apalagi setelah cetak gol, wah itu lebih tenang anak-anak timnas ini. Sudah pede. Iya, lebih pede. Ya. Karena apa? Sudah dihitung. Saya yakin, meskipun saya tidak di dalam tim, saya yakin itu sudah dihitung sama dan dijabarkan sebelum pertandingan. Iya, briefing. Betul. Kita akan seperti gini. Nggak apa-apa, kita akan fight seperti itu. Permainannya jadi nggak enak. Iya. Ya toh, kayak buntu. Tapi dia akan mati. Dia mati akal. Dari situ baru kita bisa. Nah, kebetulan bisa cetak gol 1. Iya. Dan harusnya di gol 6 menit itu sudah gol. Yang di-offset-kan itu. Iya, sebetulnya enggak offset ini ya. Tapi kita juga enggak protes, enggak apa. Tapi kan mentalnya sudah bagus itu, iya. Visi bermainnya udah beda. Iya. Ini mau main bola, bukan mau gontok-gontokan, bukan mau berantem. Iya. Ya sudah, oke kita main lagi. Itu yang kalau kita bandingkan ya dengan klub yang kompetisi kebanyakan di Indonesia, Liga 1, Liga 2 beda. Itu langsung berantem itu. Iya, betul. Sudah langsung emosinya ya didulukan ya, karena merasa itu tidak oke. Tapi ini pemain enggak, dia mau main bola. Ayo sabar, tapi konsentrasi penuh. Iya. Nah, ini hal kecil kayak gini, ini yang krusial sebenarnya. Iya. Karena di tim nasional itu atau di tim sepak bola itu sebenarnya kan kita cuma punya waktu 2 kali 45 menit. Nggak bisa lebih. Iya. Kalau kamu kedepankan emosimu di 2 kali 4 menit, ya selesai, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Iya, memang kemarin tadi malam tuh saya lihat memang ketat sekali. Bahkan menjurus kasar sampai kena beberapa kartu kuning. Iya toh? Iya kan? Pemain Turkmenistan ini. Karena buntu tadi. Iya. Nah, akhirnya kita sabar kan waktu itu anak-anak, nggak emosi, nggak terpengaruh. Betul. Akhirnya setelah cetak gol itu terus dia lebih baik main. Sudah tahu bahwa kalau mereka itu kan Turkmenistan kan mau ambil di belakangnya ini, mau serangan baliknya. Iya, lompas itu. Begitu dia bikin itu ditutup di 5 dia itu, main flank kan? Nggak punya. Ditutup sama. Nggak punya ruang. Nggak ada ruang. Dia mati angin udah. Seperti hilang akal, ini mau di mana ini. Padahal dia punya rencana nanti kita main ini kuat. Tapi dari 2 yang di luar ini, wingback ini, itu dia langsung begitu punya bola support. Jadi perubahan dari defense terus ke building kemudian ke attack itu cepat di sebelah sini. Betul ya. Begitu dia kurang, ini tidak di bawah tapi dia di tengah. Iya, di tengah. Jadi nutup terus, tidak punya ruang. Jadi sedikit frustrasi Turkmenistan. Akhirnya dia main keras. Ya, keras lagi untuk membuyarkan, ya itu taktik bisa jadi taktik untuk tapi kembali tim kita sabar tidak terpengaruh dengan itu. Mungkin hanya Mas Runo aja dia kartu itu. Kalau itu bukan ST yang mendoktrin seperti itu, bahwa kita ini pemain bola ya, bukan pemain pencaksilat. Kan beda. Ini belum tentu terjadi di tim nasional kita kalau bukan STY. Iya. Belum tentu terjadi. Gitu loh. Tapi ini dia bisa kontrol emosinya. Tetap main bola itu harus dengan emosi ya. Tapi emosi yang terkontrol, ya kan? Bagaimana kita nerobos, breakthrough. Selain itu, saya lihat STY ini kan sudah mengetahui sebelumnya ciri khas dari permainan Turkmenistan pada saat di Surabaya kan? Iya. Sudah terbaca di situ. Terbaca. Nah, bagaimana itu tadi saya awal bilang, nasibnya untung dia bisa baca. Ya. Tidak lepas, tidak jauh dari tim senior kan begitu. Dia bisa begitu kalau punya modal. Iya, pemainnya. Pemain kita ini punya grade yang lebih tinggi, jadi bisa enak, leluasa. Dia mau ganti pemainnya, mau model apa, orang nggak bisa baca. Kan begitu, susah bacanya. Dia tidak pasang Witan di pertama. Ya kan, padahal kalau kita kan pasti Witan nih, Witan ini yang bagus. Saya lihat gol-gol yang terjadi ini kan katakanlah dari seperti Rafael itu kan, Rifan Janet tadi dia cetok ya. Yang kedua Arhan yang terakhir. Betul. Otomatis kan bukan striker. Betul. Atau lini depan, tapi dari secondnya itu muncul itu bagus. Seperti begitu. Itu kan butuh pemahaman. Dan
pemain-pemain yang ada ini kan juga naturalisasi ya. Iya, itu sudah levelnya di sana itu sudah normal main kayak gitu itu sudah biasa. Cara menyerap pemahaman juga cepat. Betul. Menyerapnya. Jadi karena reaksimu mesti benar. Iya. Reaksi itu bisa benar kalau punya konsep yang benar. Pemahaman konsep bermain sepak bola modern, kalau sudah paham konsepnya, di samping ada naluri, intuisi, tapi reaksinya pasti benar sudah. Oh, dalam situasi seperti ini saya harus masuk di sini. Kapan harus masuk? Seberapa dalam saya harus masuk? Ini untuk support. Bagaimana support? Itu pemahaman. Dan waktunya 1, 2, 3, 4 detik. Iya. Dia harus ambil keputusan. Loh. Iya, itu loh yang dibutuhkan. Kenapa? Makanya saya bilang dari dulu di mana-mana pemain asing yang dipilih itu speknya atau apa ya? Standarnya itu sudah yang dia butuhkan. Ini orang ST tidak kenal sama Michael Strike yang Jenner ini nggak kenal loh, dia cuma baca datanya. Kapan dia nonton sana? Kapan dia lihat tanah itu? Ya ada kejadian kan kemarin saya lihat di babak kedua pada saat kita menyerang, Redo lewat, terus Komang juga lewat, termasuk yang siapa tuh Elkan Bakur lewat. Justru yang menyelamatkan malah Evan Jenner itu yang dia sliding itu, bersih itu bolanya. Iya kan gitu kan. Jadi bolanya tidak sampai free kick itu. Itu kan berbahaya itu. Dan dia tahu itu kapan saatnya dia kapan dia ambil dan bagaimana dia ambil dan dia tidak boleh free kick. Iya. Nah kan gitu. Itu harus luar biasa pemain ini. Seperti kayak gitu. Lah apa pemain kita itu kan karena dia pemahamannya, dia reaksinya. Reaksinya itu kan ada aksi, dia kan bereaksi. Itu benar. Keputusannya benar itu. Luar biasa. Itu loh bedanya. Saya bukan mau tapi itu betul-betul hasil karya STY. Jadi kalau ada orang bilang bahwa STY tidak pernah juara, ini kan ngawur. Ini itu ekskul loh yang ngomong, tapi ekskul itu udah gini ada loh. Tapi gini loh. Tapi memang perlu juga semacam kritikan itu perlu juga. Loh, paling tidak untuk PSSI juga, untuk timnas juga, terancok untuk pelatih juga akan mengetahui sejauh mana sih apa sih kira-kira yang dilakukan, apa yang dikritik, apa yang itu otomatis kan pasti ada itu. Tapi saya pikir dengan kenyataannya memang begitu. STY ini kan justru dengan dia belum dapat piala satupun pada saat nangan, justru dia tunjukkan sekarang. Nah otomatis ini kan kalau piala atau juara berhasil pun dengan tingkat permainannya yang tinggi itu bisa tidak lolos, itu bisa baik. Kan seperti itu. Kalau mau juara itu beda. Yang harus kita lihat itu bagaimana kualitas timnya, cara bermain timnya itu ada tidak peningkatan. Kan begitu. Ya toh. Kalau ranking FIFA itu akibat, akibat, nggak usah dipikir kayak gitu. Itu orang lain main bisa orang lain naik, kita bisa turun lagi. Ini nggak dipikir, tapi sebenarnya harus jujur dari hati ya, dari kita bahwa apakah kualitas permainan tim kita itu meningkat enggak? Iya. Jauh meningkat. Gitu loh. Jadi dia sudah bisa. Artinya apa? Kita bisa bayangkan enggak bisa menang lawan Turkmenistan? Aku enggak pernah bisa bayangkan. Kita bayangkan ya. Dan dia itu Rusia. Malah Rusia. Rusia itu semua terkontrol. Pasti dia lebih tinggi kualitasnya. Kita nggak pernah bisa menang, kan gitu. Nah sekarang kita itu sudah mulai ditakuti. Bukan masalah ditakutinya sebenarnya bagi saya ya. Tapi kualitas bermain timnya ini, cara bermainnya ini sudah bisa lebih rapi, lebih tertata, lebih konsisten. Nah juara itu nanti belum tentu kamu dengan berjalannya waktu. Iya, itu kan akibat juara. Akibat, tapi ada harapan. Pertanyaannya ini sampai kapan ini tim? Ya itu yang saya bilang. Lemahnya hanya sekumpulan anak itu saja, 30 orang itu yang akan baik. Kalau ini nanti bilang golden age, ini nanti golden age ya. Ini timnya ini baik, tapi siapa di bawahnya ini sih? Apakah pelatih kita
yang bekerja di level U di bawahnya ini sudah bisa bekerja dengan baik sehingga bisa memasok pemain-pemain generasi berikutnya dengan sama baiknya dengan yang dibuat ini. Nah, kalau tidak punya perencanaan yang baik di itu, ya selesai. Ini selesai bubar. Nanti lu STI tidak juara, ganti, bubar lagi, kita bongkar. Itu kayak kita beli bensin, kita mulai dari nol Pak ya, mulai nol lagi kita. Wah kacau. Ini loh yang paham lah, sehingga ini harus kesadaran kita bersama orang sepak bola yang menentukan arah tujuan sepak bola kita ke depan. Jangan sekarang gitu loh, tapi 5 tahun 10 tahun lagi kita mau main di mana, dan kita butuh pelatih yang bagaimana gitu. Iya. Nah sekarang saya lihat ya kan, seperti STY ini kan kadang-kadang sering menggunakan 3 fullback ya, kadang-kadang di belakang 4 ya. Nah, itu seperti pada saat matchday menghadapi Argentina atau tim-tim yang kuat itu selalu dengan 3-4-3 kan begitu ya. Nah, kadang-kadang juga 4-3-3. Nah, itu bagaimana? Perubahan-perubahan itu saya lihat juga pernah terjadi itu pada saat STY itu menangani tim, ya kan? Pada saat mungkin sebelumnya atau kemarin lawan Cina Taipei itu juga pertama mungkin 3, setelah itu baru dia dorong lagi, bebas lagi. Ya, itu bagaimana itu? Ya, perbandingannya itu bagaimana itu? Artinya kan gini, ST ini kan tahu kemampuan pemainnya. Ya toh? Kemampuan pemain ini, kemudian dia lihat ini peluang apa yang bisa saya manfaatkan dari lawan yang model seperti kayak begini. Dari awal dia prudent dulu, dia pasang 5 dulu di belakang. Setelah aman, kalau sudah memang enggak terlalu nggak bisa cetak gol, baru berubah itu. Berubah. Jadi tidak 5 jadi 4. Kalau perlu hanya 3, yang 2 dorong lagi ke tengah. Ini yang nanti terus dari flank untuk jadi 3-5-2. 3-5-2. 3-4-3 bisa juga. Nah, jadi variasinya, tapi para pemain yang ada 11 orang yang di lapangan itu kan bisa melakukan itu dengan pas sesuai keinginan, karena ST cuma bilang oke, kamu geser sana, kita geser mainnya, jadi kita jadi 4-3-3. Oke, 4-3-3. Anak-anak ini tahu ya betul. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena staminanya cukup. Ya betul. Gitu loh. Termasuk yang Arhan cetak menit ke injury time itu kan? Iya, 92. Kan begitu. Iya. Ya, jadi karena staminanya stamina cukup, you bisa leluasa memainkan pola skema. Dia cenderung ingin pemain muda dia. Ya. Karena apa? Kalau pemain muda itu harapannya dia nurut. Iya. Gitu loh. Bisa harapannya 5 tahun ke depan. Jadi artinya ini fresh, dia nolkan, dia isi baru, dia kasih warna. Mindsetnya diisi baru. Kalau anak yang sudah lebih anak, dia sudah punya mindset sendiri. Banyak virus yang masuk. Bukan virus maksudnya, tapi sudah terbentuk. Dia tidak mau rubah karena dia sudah punya trait, dia punya merek. Kalau anak muda ini kan merek apa dia? Tidak punya. Witan itu siapa itu 3 tahun lalu? Nggak orang kenal. Marcelino Arhan itu siapa kenal? Nggak ada. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Dibentuk, nah dia mau, bisa terima. Nah nanti berkembang. Nah tapi kan yang hebat itu yang bentuk toh. Iya. Karena pertama dia benahi ini dulu mentalnya, cara pakai sepatu, cara passing, cara kontrol, cara heading yang betul. Nanti cara makan, pola makanmu, apa yang harus kamu makan, apa yang tidak boleh kamu makan, bagaimana kamu istirahat. Saya kasih contoh, ada pemain kita kan yang dari luar juga, ini naturalisasi juga. Begitu masuk main di sini, bagus dia, bagus. Ya, tapi gaya hidupnya beda toh. Dugem kiri kanan, pukul orang kiri kanan. Iya toh. Di mana dia sekarang? Hilang. Kan begitu. Karena apa? Pelatih kita di klub tidak berani ngelarang itu. Iya toh? Ya itu kualitas pelatih kita sebenarnya. Saya bukannya tapi dan begini, saya lihat
STY ini kadang-kadang secara tidak terduga menempatkan orang-orang atau pemain baru seperti Roy Fahmi itu ya. Roy Fahmi itu kan kita nggak sangka itu bisa main luar biasa begitu. Kan dia tahu kualitasnya. Iya. Kan begitu. Terus yang kedua kemarin ada pergantian seperti Marcelo diganti, Hoki Caraka diganti oleh Witan sama siapa itu? Yang kemarin tuh yang Raihan itu yang beri umpan sama Arhan masuk itu. Itu menurut bagaimana itu? Menurut Feral? Karena itu tadi taktik strategi, dia tahu kapan harus saya tarik yang ini, kapan dia tahu persis. Tidak peduli siapapun itu. Gak ada nama, gak ada pemain-pemain bintang situ, gak ono. Gak ada. Kan begitu. Itu Polosin juga begitu. Dulunya tuh ya. Dulu begitu. Dan saya kira pelatih-pelatih besar tuh begitu. Lu bisa lihat Ferguson lawan Beckham. Kan ada skandal. Iya. Tuh? Langsung dicoret. Iya betul. Kau tidak ada di sini, kau keluar sana. Pindah Real Madrid dia. Iya. Ya itu pelatih yang punya karakter seperti lihat itu. Evan Dimas pertama-tama itu dulu. Sorry Evan, ya. Tidak disiplin. Pemain itu kan sudah punya nama Evan Dimas. Waktu STY pertama datang kan Evan Dimas masuk dalam tim. Iya. Evan Dimas sudah punya nama karena dia juara sama siapa? Indra Safri juara. Oke. Nah, terus macam-macam dicoret. Selesai. Di mana Evan Dimas sekarang? Mentalnya tidak bagus. Iya. Karena kita punya orang ini ya, kalau skillnya itu baik semua. Iya. Sikap mentalnya kenapa juga. begitu? Karena pelatih lokal kita tidak pernah memperhatikan kayak gitu. Iya. Beda dengan zaman kita dulu, kita masih punya ini tidak ada. Iya. Begitu teken kontrak selesai, gue dapat 3 miliar, hidup seenak-enaknya. 3 miliar kok. Tidak ingin menambah, ingin meningkatkan. Padahal dia masih muda. Jadi itu bukan susah. Support jadinya ya. Itu enggak ada support kalau. Jadi database pemain muda enggak ada. Betul, itu bukan gitu. Sudah database-nya enggak ada, jam terbangnya di bawahnya jadi tidak terkontrol. Betul. Gitu loh. Dan banyak bakat yang baik di mana-mana itu. Iya, di mana-mana terbuang betul. Banyak terbuang betul. Kalau dia mau support, pengurus ini mau support betul, buatlah kompetisi itu di bawah. Kelompok usia ini perlu, mereka harus punya jam terbang ya, pengalaman itu betul. bisa lebih siap. Satu, kedua,
apakah pelatih-pelatih di level bawah itu sudah di-upgrade? Betul. Ini kan yang membentuk pemain-pemain itu di level bawah yang nanti 5 tahun lagi tim nasional bisa pakai dia di U16, di U17, betul. Kan begitu. Ini harus sekarang dikerjakan. Iya. Ya jadi kan? harus mengikuti istilahnya iramanya STY. Betul. Iya. Artinya kelasnya STY begini, ya toh. Saya bisa bilang kalau di ST itu grade B. Iya. Ya toh. Tapi kondisi kita ini baru grade C. Secara umum. Ini dia sudah naikkan. Nanti kalau kita sudah di B, kita harus cari pelatih yang grade A. Ya STY kemampuan itu sudah tidak kita butuhkan lagi. Bukan dia jelek. Ya, bukan karena prestasi. Karena kita meningkatkan. Karena kita butuh yang lebih tinggi. Nah, tapi bukan hanya pembentukan tim, organisasi kita juga. Klub-klub yang di daerah, ya, klub-klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan klub amatir di daerah itu harus juga dinaikkan. Kalau ini dinaikkan kualitasnya, akan terkumpul lebih banyak lagi pemain berkualitas untuk bisa dipilih di tim nasional. Itu cara kerjanya. Dan itu tidak dalam 1-2 tahun. Itu 5 tahun. STY kerja sendiri seperti ini dia butuh 3-4 tahun baru baru kelihatan pola main yang enak ditonton. Ini belum ngomong juara. Belum. Masih proses ditonton. Ini. Ya toh. Nah, kalau untuk supaya dia juara, ini harus punya jam terbang di level yang tinggi. Ya toh? Iya, betul. Ini kan konsepnya. Loh, kita ngomong gitu, tapi apakah federasi kita sudah melakukan itu? Ini tanggung jawab federasi sebenarnya, menggerakkan Asprof, Askot, Askap. Ini kan pembinaan semua. Pembinaan. Ya kan? Nah, sekarang yang kita lihat ini kan semua termasuk federasinya hanya memperhatikan Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini lo nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya dengan federasi. Yang ada urusannya bagaimana pembinaan itu. Bikinlah kerjasama dengan perangkat daerah. Karena daerah itu yang punya fasilitasnya lebih banyak. Betul. Kan begitu. Ya kan? Kita menyuntik teknologinya dalam hal ini metode berlatihnya, menyuntik bagaimana kualitas wasitnya, perangkat pertandingan, kan begitu, ya kan? Sehingga tercipta lingkungan yang sehat bagi klub-klub yang di bawah itu. Bergairahlah mereka di bawah. Ini baru. Itu kalau dia dukung STY untuk bangun sepak bola Indonesia, federasi. Jadi yang dikatakan generasi emas itu gimana itu? Kalau generasi emas ya kebetulan ya cuma 30 orang ini aja. Iya kan? Setelah itu selesai apa? Kayak layangan putus lagi. Kayak layangan putus. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, itu kalau kita harus masih ada mau pegang kontrolnya supaya enggak layangan itu putus, kontrol. Nah, kita benahi talinya ini, kita pegang kuat kan, kita rawat. Apa itu? Ya kompetisi pembinaan anak-anak muda yang berjenjang, yang murah, kan begitu. Saya lihat ya Ketua Umum Erick Thohir mengatakan bahwa ini generasi emas. Nah, tapi paling tidak itu kan harus dipikirkan bagaimana ke depannya. Kalau yang Erick Thohir ngomong, sorry Pak Ketua Umum, ya generasi emasnya kan generasi emas untuk dia berkompet di 2024 selesai. Kan begitu. Ya betul, dia bisa, ya betul. Tapi ini ngomong sepak bola ini sampai kiamat. Kan begitu. Bukan untuk acara tertentu. Harus dipikirkan ke depannya bagaimana. Ini kan, terus di bawahnya bagaimana. Kan mau bikin monumen lagi sama dengan yang dulu. Ya kan? Saya ketua, aku bikin ke Brasil, ke Italia. Hanya mau bikin tuh selama kepengurusannya setelah itu sukses. Ini lewat kan. Kalau saya kayak gitu aku enggak appreciate. Jadi kalau cuma ngomong gitu generasi emas untuk kepentingannya dia. Jangan gitu dong. Gitu loh. Harusnya kan untuk sepak bola ya bikinlah itu program, ada kewajiban biaya tinggi. Iya. Justru Anda
kebetulan dalam posisi menteri, ketua federasi, ya bikinlah itu supaya dikait-kaitkan dengan daerah, kalau perlu dengan BUMN. Betul. CSR-nya masuk sebagian di sana, jadi, untuk di daerah masing-masing saja. Yang di bawah ini harus diangkat, pembinaan ini harus diangkat. Dan itu harus dibikin untuk jangka panjang, sustain. Ini mesin kalau jalan di bawah, mesin produksi pembinaan ini jalan di bawah, ini tidak akan kehabisan pemain bagus di atas, di tim nasional mau yang U17, 18, 19 sampai yang sini tidak akan, karena terus produksi di bawah. Nah, dia mau menjalankan, untuk mengenerate mesin ini butuh effort yang luar biasa, karena sekarang tidak ada, ya toh. Kalau itu di-generate, siapa yang bisa orang yang punya powerful kekuasaan yang, nah salah satu yang sekarang ini posisinya ketua umum. Iya, ketua umum. Kalau mau bikinlah seperti itu. Iya. Jadi dia meninggalkan legacy yang baik. Legacy yang baik. Gitu loh, ya. Untuk perkembangan sepak bola itu baru saya appreciate. Kalau cuma bikin tim nasional kayak gini ya, aku prestasi saya hargai. Bukan hanya inilah sepak bola. Sepak bola itu kita ngomong 5 tahun ke depan kita mau baik. Terus kalau kita mau ke sana 5 tahun mau di level itu, apa yang sekarang kita lakukan ini? Apa yang harus dilakukan kalau sekarang? Kita nggak lakukan apa-apa ya, jangan mimpi kamu mau ke Piala Dunia sana. Generasi hilang ya habis. Selesai kan? Habis ya. Yang penting kan apa ini terusannya ini? Ya toh? Yang ngisi mereka ini, ya kan? Kalau ini 23, kalau setelah dia tuh 23, yang 19 atau 21 ini udah siap nggak gantikan mereka? Iya. Karena dalam satu tim ini yang 23 ini ada 30 pemain dia punya. 30 pemain. Ya, kalau lu punya 3 pemain hebat ya sudah hebat itu tim. Iya. Ya toh, pemain hebat loh ya. Kelas Asia sudah hebat. Nah, sekarang di Korea, di Jepang sudah ekspor pemainnya main di level di Eropa yang tinggi kelas. Kemana-mana ya kan. Nanti Arab Saudi, Timur Tengah sekarang lagi jor-joran pakai pemain-pemain yang outgoing players yang sudah mau redup, tapi kelas dunia, kelas dunia sudah main. Bagaimana mereka berkompetisi kualitasnya dengan pemain-pemain kelas dunia? Ya karena dia punya duit, dia bisa naikkan. Itu kan dalam rangka menaikkan. Iya. Lihat Amerika dulu, Los Angeles apa itu? Ada Cosmos itu. Iya, MLS itu ya. Ada Cosmos, ada Los Aztec, Los Angeles Aztec dulu. Itu Johan Cruyff, Beckenbauer, Pele main di sana. Akibatnya apa? Sekarang loh, Amerika nggak pernah absen di Piala Dunia. Iya, betul. Nah, kan seperti gitu. Tapi dia punya itu kompetisi itu udah bangkrut, udah bubar. Tapi sepak bolanya kan jalan. Sekarang dinaikkan dengan datangnya Messi. Wah, luar biasa. Mulai lagi dari Beckham itu yang punya klub. Kan sekarang begitu. Jadi tapi organisasi di dalamnya dibenahi, pembinaan di dalamnya dibenahi. Kalau dia cuma mau hura-hura, wis entek duitnya bubar. Iya, bubar ya, betul. Kan Messi nggak bisa main terus di sana, kan dia jadi tua. Ronaldo nggak bisa main di Arab Saudi sana, dia jadi tua. Iya, betul. Iya toh. Tapi dia main di situ, generasi muda setempat itu kan terangkat, terinspirasi. Terus bagaimana? Mewadahi dia, memfasilitasi anak-anak muda sana itu kan nanti berdampak pada peningkatan kualitas timnya. Nah sekarang nanti kita mau main lawan Arab Saudi misalnya, lah dia sudah biasa main sama Ronaldo kok kita mau main sama-sama di sini. Kan begitu. Itu loh. Ya kan, kalau Korea kita ngomong Korea, Jepang, lah dia sudah biasa lawan Messi di sana. Dia bisa lawan udah biasa. Sudah terbiasa. Kita udah ketinggalan jauh. Wah, kita jauh gitu loh maksud saya. Oke, sekarang closing statement Om. Hubungannya dengan timnas, mungkin ada saran, masukannya untuk kedepannya. Tapi sebagian tadi sudah disampaikan, ya. Jadi supaya untuk ke depan di tahun 2024 ini kan nantinya kan tantangannya pada main di Qatar itu kan gitu. Final itu. Jadi itu kan harus benar-benar kerja lebih keras lagi nih timnas kita ini. Termasuk STY ini. Ya, artinya kan gini. Dulu bilanglah STY sudah bikin tahapan pembuatan
fondasinya. Ya. Fondasinya udah jadi nih, udah ya. bagus nih ya. Sudah bisa bermain lah. Kita sudah bisa lihat, enak lah ditonton. Enak nonton main bolanya kan gitu ya. Ini membuat orang seneng. Sekarang ini belum kalah menang, ini antusias. baru ini aja ya. Nah, apa next step-nya? Jadi harapan kan pasti ada dari masyarakat dengan kejadian kan kemarin. Betul. Harapannya kan kemarin harus lebih baik lagi pada itu. Apa yang dia lakukan? Nah, salah satunya tadi itu bentuk kompetisi, perbaiki strukturnya, perbanyak pelatih-pelatih, yang berkualitas. Jangan kalau ikut kursus itu mahal biaya kursusnya. Untuk APRO ini aja diminta 240 nah, sekarang banyak APRO yang nggak ngelatih sekarang. Ya toh? Nah, setelah mereka bayar sekian jadi punya diploma, klub-klub itu pakai balapan pakai pelatih asing. Pelatih ini nganggur. Terus PSSI federasi ini mau apa yang memberdayakan pelatih-pelatih ini kemana? Nganggur semua loh itu pelatih. Nganggur ini, benar. Kan begitu kan? Iya kan? Mereka semua pada nganggur. Terus apa yang dilakukan? Kan lebih bagus dibikin untuk talent scouting saja mereka. Ngelatih di daerah-daerah yang bukan berkompetisi yang di profesional. Kan begitu. Ya kan? Ini sama dengan kasus dokter spesialis di Indonesia Raya ini. Semua mau di kota besar. Yang di daerah enggak ada. Jadi kalau dia mesti ke ibu kota provinsi atau yang lebih ini enggak harus ini tugas PSSI berat sebenarnya. Jadi bukan hura-hura untuk euforia ini karena ada Piala Dunia, ada Piala Asia, sukses timnya ini. Tapi hanya kelompok ini loh yang sukses. Yang kelompok besar yang jutaan orang yang di klub-klub itu ini belum tersentuh. Ya seperti piramida gitu. Yang di bawah ini belum tersentuh. Tidak tersentuh. Yang disentuh yang di atas. Kenapa? Puncaknya disentuh. Kenapa? Ya karena kalau nyentuh itu kita ngomong 20 tahun. Itu bedanya dengan Jepang. Jepang sudah prediksi dia tahun 2045 mungkin itu dia ini ngomong 10 tahun lalu, 5 tahun, 10 tahun lalu. Ini 2000. Nah, dia sudah ngomong 30 tahun lagi dia akan jadi host Piala Dunia. Tapi timnya akan menjadi juara. Apa yang harus dilakukan? Ini semua orang pengalaman, orang tua-tua itu yang mengerjakan tahapannya harus bagaimana. Yang ngerjakan ini belum tentu nanti itu masih hidup waktu ini. Tapi dia rela itu. Rela. Demi sepak bola Jepang. Nah, itu kan ngomong karena sekarang diberdayakan. Masih ngomong 25 tahun. Karena diberdayakan. Diajak, dirembuk, bagaimana diajak dan mereka membuat tahapan. Tapi rekomendasi ini akan diserahkan kepada federasi dan federasi mewajibkan semua stakeholder sepak bola melakukan ini. Ini pemikiran yang hebat sebenarnya. Tapi bukan untuk sekarang. Jadi ketua umum federasinya itu juga sadar bahwa kalau saya lakukan tahapan ini aku enggak keterima hasilnya, belum tentu aku masih hidup lagi. Tapi sepak bola Jepangnya ini akan lebih maju. Kita ini kan enggak punya orang yang punya pikiran kayak begitu. Harusnya ada siapapun ketua umumnya, tapi program ini untuk tahapan yang lebih lanjut itu ada. Kalau dia kesulitan duit, ini kan butuh biaya kayak gitu. Bukan murah ini. Betul. Nah, itulah tugas pemerintah. Sepanjang ini transparan, terbuka, semua kan bisa diatasi. Kan begitu. Ada kerjasama, bagaimana kita bersinergi. Indonesia ini terlalu luas sebenarnya, Tapi semua orang sepak bola ini, ini paling diminati, paling dibicarakan, paling dilakukan. Jadi ini menyenangkan seluruh rakyat. Jadi berarti ini bulu tangkis tuh boleh juara-juara dunia. Tapi tidak seheboh Indonesia kalau juara Asia. Betul. Itu juara dunia, orang sudah biasa itu. Tapi kalau sepak bola kita juara SEA Games, wah euforianya kayak gitu, lihat. Coba. Gila. Ya toh?
Apalagi nanti kita masuk final, nggak usah ngomong juara, lu masuk final saja Piala Asia. Gila, ini mau kelompok umur mana aja masuk final. Iya. Tambah gendengin, tambah gila ini. Apa masyarakat Indonesia untuk bermain bergairah untuk bermain bola. Ini kan harus dibaca. Nah, ini harus dilakukan oleh pengurus sekarang meskipun dia besok nggak dapat hasilnya. Mungkin orang lain sudah jadi ketua, nggak apa-apa. Tapi sepak bola kita itu pasti naik kelas. Jadi meninggalkan hal yang positif, yang baik. Itu yang susah kita lakukan. Aku nggak ngerti bagaimana orang-orang kita ini. Ya saya kira begitu Om. Terima kasih banyak atas ulasan yang begitu detail, begitu mengena, juga mengkritik PSSI, mengkritik ketum juga, bahwa sepak bola memang harus tetap berjalan sepanjang masa, ya kan? Iya. Jadi itu yang disampaikan Khairul Hatu. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya akhiri demikian. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih Om. Sama-sama. Ya. Sukses. Ya, terima kasih.